Raja, Raja di atas segala raja. Kami datang di hadirat, kami mau menyembah, memuja Tuhan dan Raja. Terima kasih. Biar kekudusan ilahi melingkupi setiap kami, agar kami mengalami masuk di dalam hadirat, tenggelam di dalam hadirat pagi hari. Terima kasih, Bapak. Engkaulah kehidupan kami. Oh, Engkau segala yang bagi kami. Engkau kekuatan dan perisai kami. Haleluya, haleluya. Oh, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan. Bapa yang kekal, kami datang menyembah-Mu, Bapa. Sujud di hadirat-Mu, oh memuji menyembah-Mu Sang Raja. Bapa yang kekal, Raja damai, oh penasehat kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Ditinggikan, dimuliakan, Engkau di atas segala-galanya. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau bertata di tempat yang maha tinggi, di terang tak terhampiri. Oh, segala ciptaan-Mu menyembah-Mu yang mulia. Segala yang bernafas menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Bapa. Bersama para malaikat kami mau menyembah-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Berikan kami gairah surgawi menyembah-Mu, Bapa. Merindukan hadirat-Mu, merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau pagi hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa hadirat, memenuhi setiap kami, Bapa, pagi hari. Ada kerinduan yang dalam bagimu, ada panggilan ilahi di dalam setiap pagi kami, Bapa, mencari hadirat. Terima kasih, Bapa, terima kasih, terima kasih. Tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam kuasa kami. Cengkeram setiap kami, setiap pikiran-pikiran kami yang mengembara kemana-mana di dalam nama Yesus kami taklukkan di bawah kaki salib. Dan biarlah Tuhan pusat penyembahan kami kepadamu pagi hari ini, hanya kepadamu Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Seluruh selengkap senjataan aktif dalam kehidupan kami, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Oh Tuhan, kaki berkasutkan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, ketopong keselamatan Tuhan yang pedang roh, yaitu firman aktif dalam seluruh kehidupan kami.
Untuk bungkus tubuh jiwa roh kami dalam pasada. Keluarga rumah tangga kami, perkawinan setiap anak-anak, seluruh harta benda yang Tuhan percaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Kau tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus melindungi seluruh kehidupan kami. Tidak ada satu kuasa pun yang mencoba-coba untuk Tuhan mengganggu kehidupan kami, karena kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus melindungi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapak. Proteksi kerajaan surga, proteksi ibadah ini. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja di tengah. Sentuh setiap hari. Sentuh setiap hari. Roh Kudus berbicara di batin kami. Hidupkan pujian penyembahan di batin kami, di roh kami, di jiwa kami Bapa, agar kami menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Dalam nama Yesus. Engkaulah segalanya buat setiap kehidupan kami Bapa. Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang layak kami puji Tuhan. Engkaulah yang layak kami sembah, Yesus yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami ada, itu semua kebaikan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kami membalas segala kebaikan Tuhan. Dengan kami membawa limpah ucapan syukur kami, kami boleh persembahkan di hadapan untuk kemuliaan nama Yesus. Haleluya.
saat ini. Banyak mengalami kebaikan Tuhan, banyak mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kalau pada siang hari ini kami memberikan yang berharga dalam kehidupan kami, untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
boleh mengingat segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi sampai saat ini. Kami boleh alami karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mengerti waktu-waktu yang terbaik untuk berikan kepada Engkau. Berikan kami hati yang menyembah, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Biarlah kami rindu akan Engkau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami. Berbicara di hati kami. Sampaikan isi hati. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah bagi kami dan sudah siap mendengarkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mohon maaf, ini saya salah lihat tanggal, ya. Jadi sebenarnya hari ini saya jadwalkan dijadwalin Pak Roy, ya. Tapi ternyata Pak Roy siapnya tanggal 4. Saya pikir Sabtu ini sudah masuk Juli, ya. Saya 1 minggu ini banyak kesibukan. Saya juga sibuk dengan kesehatan saya. Kebetulan saya juga sibuk, ya, dengan tugas kantor. Saya harus bikin laporan karena saya baru harus selesai tugas audit. Dan kami juga kadang-kadang kunjungan, ya, ke orang-orang sakit, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau berbicara mengenai berakar, ya, bertumbuh. Kita akan baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima, sudah dong? Saya bacakan Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ya, di situ, ya, dikatakan kita hendaklah berakar, ya, berakar, bertumbuh. Kalau satu pohon, kalau pohon itu masih kecil, akarnya itu belum terlalu jauh dan akarnya itu masih kecil, ya. Tetapi makin bertumbuh pohon itu, akarnya akan merambat, ya, akan merambat kemana-mana. Kemudian dia akan mencari nutrisi, ya, di dalam tanah. Dan akar itu pada saat dia merambat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Dia terus berjalan, ya, terus merambat, ya, mencari nutrisi, mencari air untuk membawa pertumbuhan di pohon itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar, ya, iman kita harus tertancap kuat di dalam Kristus melalui doa, firman. Disitulah akar-akar iman kita yang mulai merambat mencari nutrisi kehidupan di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita jangan baca firman Tuhan, kita akan kerdil, Bapak Ibu. Akar-akar rohani kita hanya stuck di situ. Puluhan tahun kita ikut Tuhan, agar kita tidak pernah merambat kemana-mana karena kita tidak pernah baca firman. Bagaimana kita mau bertumbuh di dalam Tuhan kalau akar kita, kalau saya umpamakan ini di sini satu pohon, ya, satu pohon bertumbuh, kemudian dia tidak pernah disiram,
tidak pernah mendapatkan nutrisi atau pupuk, dia akan tumbuh kerdil. Karena di dalam tanah itu, di sana ada batu. Di sana ada binatang-binatang yang bisa menggerogoti akar-akar itu. Sehingga pertumbuhannya, kemungkinan pohon itu bisa mati. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak ngerti. Akar rohani kita, ya, yang membuat iman kita kuat dalam setiap goncangan apapun, kita tidak akan kuat. Karena apa? Akar iman kita dasarnya tidak kuat, tidak mendapatkan, ya, nutrisi yang cukup untuk kita bertumbuh dan berakar. Bertumbuh atau dibangun kedewasaan rohani yang semakin kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Banyak orang mengikuti diklat inilah, diklat ini, seminar ini, bertahun-tahun, tapi tidak pernah bertumbuh. Karena apa? Karena hanya mengikuti yang gelombang-gelombang, di mana di sana ada keramaian, di sana ada merasa, oh di sana ada hadirat Tuhan, di sana pujian penyembahannya bagus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hadirat Tuhan itu kita dapatkan di rumah bisa. Hati ini loh, hati ini kalau berakar di dalam firman, saat kita membaca firman Tuhan, salah satu firman itu berbicara, Roh Kudus berbicara kita kepada hati kita. Kadang-kadang kita baca, kita mulai meneteskan air mata. Karena firman itu menyentuh hati kita, akar itu menyentuh di nutrisi itu, sehingga membuat kita tumbuh. Di tempat ini ada gerakan baca Alkitab Gejiba. Ya. Saya melihat itu sudah sekitar 43 orang yang ikut. Saya berdoa setiap hari, Bapak, biarlah setiap yang ikut di dalam Gejiba ini, di saat dia baca firman, Roh Kudus mau berbicara secara pribadi kepada mereka. Engkau sendiri yang menerjemahkan firman itu, sentuh hati mereka. Jadi bukan dari orang lain kita mendengar firman, bukan dari mimbar kita mendengar firman, tetapi kita baca. Kita baca sendiri Bapak Ibu, sehingga iman kita ini mulai bertumbuh. Dikatakan firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selain kita baca, kita mendengarkan. Sekarang fasilitas sangat luar biasa. Dari YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, firman Tuhan ini luar biasa. Makanan rohani luar biasa pada hari-hari ini mulai disebar. Bapak Ibu, kalau kita hanya melihat, oh ini apa, ini ada film ini bagus ini, Yesus datang tidak ketinggalan. Karena apa? Kita tidak pernah memberikan nutrisi di dalam iman kita ini supaya bertumbuh, ya. Bertumbuh, kita harus bertumbuh setiap hari, bertumbuh setiap hari. Saya baru mendengarkan dan saya melihat di Facebook di daerah kami ada jambore remaja, pemuda dan mahasiswa. Saya pernah membaca sebelum saya berpengajar. Dan jambore itu diadakan di kampung saya, di gereja di mana saya terima Yesus, di gereja di mana saya dibaptis. Saya melihat itu, saya merinding. Ada satu api yang luar biasa membakar roh. Saya bersyukur, terima kasih Bapak. Dari kampung itu Engkau memanggil saya. Di kampung itu Bapak Ibu, saya mulai belajar menjadi berdoa pada saat saya SMP. Karena kalau firman Tuhan,
ibadah seperti ini di belakang ruang ada ruangan. Di situlah saya berlutut kadang-kadang dengan ibu gembala berdoa, dan kami menangis jiwa-jiwa. Dan saat ini di sana ada kemuliaan Tuhan, ada kegerakan yang luar biasa dari seluruh anak Raja dan Sulawesi Selatan. Yang hadir anak-anak muda sekitar 6.000. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat kegerakan yang luar biasa terjadi pada hari-hari ini. Jangan kita ketinggalan. Di tempat ini, di gereja ini, tim dan youth juga mulai bergerak. Ada satu kegerakan yang luar biasa. Generasi-generasi muda sementara masuk di dalam kegerakan yang luar biasa, kegerakan Tuhan, mereka sedang membawa api. Lalu kita orang-orang tua, kita tidak pernah berakal, kita tidak baca firman, kita akan ketinggalan, Bapak Ibu. Biarlah roh kita bergelora saat kita baca firman Tuhan. Ini makanan roh untuk aku berakal, bertumbuh. Setelah bertumbuh, Bapak Ibu, kita akan berbuah. Buah apa yang sudah dinikmati orang dari kehidupan kita? Apakah buah-buah gosip? Apakah buah-buah penilaian negatif? Atau buah kasih yang dinikmati orang dari kehidupan kita? Buah dari ucapan bibir kita di kadang-kadang membuat orang tersandung. Dan ucapan kita kadang-kadang tidak memuliakan Tuhan. Untuk kita bertumbuh, Bapak Ibu, izinkan Roh Kudus berbicara di hati kita, berbicara di rumah kita. Izinkan Roh Kudus boleh memeriksa setiap hati kita. Bagaimana dengan akal iman kita? Kita harus berakar di dalam Kristus, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita melihat, saya tadi pagi baru melihat ada 100.000 orang di India sementara menyembah. Penyembahan yang luar biasa terjadi di seluruh bangsa-bangsa. Saya kadang-kadang di rumah, seperti ada satu yang membakar roh saya. Saya katakan di rumah, saya mulai merasakan penyembahan yang luar biasa terjadi di seluruh dunia. Dan itu membakar roh saya untuk disembah. Saya bersyukur. Saya tidak tahu rencana Tuhan. Tuhan panggil suami saya pulang. Untuk saya lebih banyak menyembah. Saya lebih banyak waktu untuk berdoa, baca firman, agar akar rohani menyerap nutrisi dalam firman. Kan kita hanya menyembah kalau waktu di gereja, Bapak Ibu. Karena banyak orang, kita merasakan hadirat Tuhan, penyembahannya bagus. Di situ top pulang kering. Tapi kalau di rumah ada jam-jam tertentu masuk dalam hadirat Tuhan, dengan pujian penyembahan, maka roh kita dimakan. Akar rohani kita, akar iman kita mulai mencari nutrisi
mulai mencari nutrisi di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan di pagi hari, di siang hari, di malam hari, agar akar rohani kita bertumbuh merambat ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah nutrisi makanan roh kita. Cintai firman Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita kadang-kadang kita, aduh aku sibuk sekali. Selama kita hidup di dunia, kalau kita tidak berkomitmen untuk memberikan waktu untuk baca firman, untuk kita bersekutu sendiri bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa yang kita alami secara pribadi, perorangan. Pada saat akar kita mulai merambat, pohon tadi makin hari makin bertumbuh karena akarnya semakin jauh mencari nutrisi dalam tanah. Dia akan mulai tumbuh, batangnya mulai tumbuh ke atas, batang-batangnya mulai besar, ranting-rantingnya mulai besar. Di saat itulah mulai berbunga. Di saat berbunga, angin datang, goncangan datang. Hanya beberapa yang jadi buah. Setelah sudah jadi buah, Bapak Ibu, itu tidak sampai di situ. Tiap hari ada angin, panas, terik, hujan, badai, menggoncang. Kadang-kadang di satu ranting itu, kadang-kadang tinggal satu buah, kadang-kadang ada dua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, buah yang kita hasilkan adalah buah roh. Buah kesetiaan. Buah kesetiaan itu tidak ujuk-ujuk terus tumbuh. Buah kesetiaan itu melalui proses yang panjang. Ada orang sudah setia di awal mengiring Tuhan, berapi-api dalam melayani Tuhan. Lama-kelamaan tidak jadi api. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di saat kita baca firman Tuhan, itulah yang membuat kita kokoh, kuat. Sebelum baca firman Tuhan, berdoa, Roh Kudus ajari aku kebenaran firman. Bukakan aku rahasia kebenaran firman-Mu akan aku mengerti. Kita tidak bisa mengerti firman Tuhan ini kalau tanpa Roh Kudus yang membukakan. Pada saat kita selesai baca firman, Tuhan berikan aku anugerah untuk melakukan firman itu sendiri. Kita melakukan itu, kita diperhadapkan dengan banyak masalah, dengan keluarga, dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan lingkungan, untuk menguji kesetiaan kita. Proses demi proses, sakit, penyakit, permasalahan yang luar biasa, memproses, mengguncang-guncang pohon kehidupan kita. Apakah di tengah jalan buah kesetiaan itu mulai gugur, kita mulai undur pelan-pelan, tinggalkan persekutuan, tinggalkan Tuhan, kemudian kita sibuk mengembara, mencari kedamaian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita terus bertumbuh, menghasilkan Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah yang Tuhan proses. Inilah buah yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mungkin saya berbicara kepada anak saya, kamu menikmati kesabaranku, kamu menikmati kelemah lembutanku. Enggak. Orang yang menilai kita, orang yang menikmati buah itu, apakah buah itu baik atau busuk. Kadang-kadang juga kadang-kadang buah mangga kita lihat bagus ya, dari kulit bagus, tapi ternyata di dalamnya buah. Kami pernah menanam satu pohon jambu di rumah, buahnya bagus, di luarnya mengkilat, tapi di dalamnya penuh dengan ulat. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, buah yang Tuhan mau dari kehidupan kita setelah kita menjalani proses-proses, mulai berakar. Waktu kami dari Israel melihat di sana pohon, biasanya kalau mau basah, saudara seingat kita kan dikonsumsi buah itu ya. Dari sana kami melihat itu pohon yang tinggi, jadi goncang-goncang oleh angin pun itu tidak tumbuh. Karena apa? Karena pada saat ditanam ternyata itu digali dalam, kemudian ditaruh batu di atas. Kadang-kadang pada saat Tuhan menggali kehidupan kita menjadi sudah digali, taruh lagi batu di atas untuk menekan kehidupan kita tertekan. Dan pada saat tertekan itu, kalau kita dekat di dalam Tuhan, maka akar-akar iman percaya kita mulai merambat di dalam firman Tuhan. Dan akan tegak, terus bertumbuh seperti pohon yang kita sudah banyak menikmati, pohon mangga, pohon-pohon yang sudah menghasilkan buah. Itu bukan setahun ditanam kemudian berbuah, melalui musim-musim. Ada musim kering, paceklik, musim hujan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita semua diproses Tuhan, digali. Ada yang kita sembunyikan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau Tuhan mulai gali itu, Tuhan mulai sentuh itu, kita berontak. Pada saat Tuhan mulai membersihkan itu, kita sakit. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, padahal itu kebaikan. Kita sementara di proses Tuhan. Batu-batu yang menghalangi akar-akar kita itu mulai bersihkan Tuhan, sehingga kita bertumbuh. Pohon kehidupan rohani kita mulai keluar. Sehingga menghasilkan buah. Saya sudah bacakan tadi. Dan pertama, terima kasih. Suami istri yang pertama kali merasakan kasih kita pada pasangan kita. Saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya untuk merawat suami waktu di rumah sakit. Saya cebok dia, saya mandikan dia,
saya bersihkan kumisnya. Saya facial setiap minggu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu buat kasih. Asalkan kita boleh menikmati kasih kita. Kita tak mungkin berbicara kasih kalau keluarga kita tidak mengalami, terlebih pasangan. Biarlah buah itu dinikmati oleh keluarga kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengasihi kita. Belajarlah firman Tuhan setiap hari. Bangun hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan panggil kita pulang sendiri-sendiri. Mulailah waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Saya sering berkata kepada Tuhan, Bapa, berikan kuat hati untuk mengasihimu setiap hari, mencintaimu setiap hari, menghormatimu setiap hari lebih dari hari-hari sebelumnya. Merindukan harus satu rasa rindu yang dalam untuk merindukan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar rasa rindu itu terus bergelur. Biarlah gairah surgawi terus ada dalam kehidupan kita untuk merindukan. Biarlah harta abadi kita, biar harta abadi kita tidak ada yang seindah Tuhan. Kita tidak boleh kecewa. Seringkali kalau saya flashback ke belakang, kenapa saya selalu menangis? Mungkin orang pikir selalu menangis. Saya menangis karena saya mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan membawa saya dari seorang. Saya berjumpa dengan Tuhan waktu saya SMA. Tuhan datang, saya bicara kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku membawa aku mengenal Engkau pada saat aku masih remaja. Membawa aku mengembali. Saya dibawa ke Makassar, ke Manado, sampai di Surabaya. Kebaikan Tuhan luar biasa, pemeliharaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus menyentuh hati kita, tanpa kita sadar, air mata kita menetes. Dan kesaksiannya udahlah yang saya kirim berikut. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dia laki-laki, orang yang keras, tapi dia katakan setelah berjumpa dengan Tuhan, laki-laki itu nangis. Kalau kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kadang-kadang kita baru duduk di atas. Tuhan itu baik, sangat baik, amat baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bermakar dalam firman Tuhan bertumbuh, hasilkan buah. Selamat berjuang,
bisa memberkati. Kasih berdoa. Bahwa kami bersyukur. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara. Biar Roh Kudus berbicara di hati kami masing-masing. Sampai biar firman ini boleh menjadi itu kami boleh angkat dalam bentuk menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh orang sekitar. Mampukan kami dalam anugerah, memampukan untuk kami terus berakar, bertumbuh, memampukan untuk menghasilkan buah. Terima kasih banyak terpuji dalam nama Yesus kami berdoa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita harus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah ibarat pohon ya, nanti kita banyak buahnya dan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Terima kasih Om Arun yang sudah sharing firman Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, bahkan pengiringan akan Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, doa berkelompok, kita akan pujikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungai. Kau
rindu akan Engkau, jiwa kami rindu akan Engkau. Ya Aba, ya Bapa Tuhan kami, yang kami serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi, yang telah mengambil komitmen menjadi pendoa di tempat ini. Sebelum Tuhan kami berdoa bersepakat bersama, kami mau dilingkupi oleh Engkau Tuhan, dilingkupi oleh Roh-Mu Tuhan, diurapi oleh Engkau Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia berdosa. Ampunilah kami Bapa, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, menjadi pendoa-pendoa Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami dari segala kecemaran kami Tuhan. Setiap hari kami berdosa, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau Maha Pengampun. Engkau telah mengampuni dosa kami, telah mengangkat kami, telah melayakkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Kami siap Tuhan bersepakat bersama di hadirat-Mu Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Tuhan, membawa umat-Mu yang ada di tempat ini, di jemaat kami ini Tuhan, bahkan Betani secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau satu waktu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih kepada seluruh tim musik, Pak Supri, Pak Didit, Pak Ridwan, Pak Bernard, kemudian dari para worship leader dan singers, terima kasih. Bu Dinda, terima kasih. Bu Lucy, Bu Rika, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Bu Rika ini ya hari ini mulai melayani di tempat ini. Bu Rika yang selamat ya. Ya, kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau ibu-ibu ada talenta, ya boleh informasikan ke kita, mungkin punya talenta di WL atau apa, ya sampaikan kepada kita supaya talenta yang dipercayakan Tuhan itu bisa dikembangkan, ya. Puji Tuhan. Terima kasih juga Bu Jenny yang setia untuk membuat video-video di media, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Pak Bini. Puji Tuhan. Kita tetap dukung dalam doa, ya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ibadat Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita mengakhiri kerja kita siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk berdiri memberikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sambil goyang-goyang badannya ya. Jangan capek, duduk terus. Surga, kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan sudah memberkati ibadah doa puasa bersama pada pagi hari hingga siang hari. Apapun yang kami sudah lakukan, Tuhan berkati kami. Pujian penyembahan kami biarlah semuanya berkenan bagi Tuhan. Bahkan firman Tuhan pun kami sudah dengar, biarlah semua ini Tuhan tetap berkat dalam Tuhan kehidupan kami, sehingga firman ini Tuhan akan membuat kami akan bertumbuh dengan baik, sehingga di saat kami bertumbuh kami menjadikan dampak yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini, baik itu si Pierre, Bu Linda, Bu Lucy, dan juga Bu Rika, dan juga Bu Ruth yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pak Bernard, Pak Ridwan, Pak Supri, dan juga Pak Didi. Tuhan berkati hamba-Hamba-Mu, berkat Bu Jenny yang selalu sebagai multimedia untuk melakukan video atau rekaman kegiatan doa puasa bersama setiap hari Sabtu. Tuhan berkati hamba-Hamba-Mu. Apapun yang hamba-Hamba-Mu ini sudah kerjakan, Tuhan berkati yang sempurna. Usaha pekerjaan mereka, tugas pelayanan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, Tuhan berkati. Karena di saat mereka melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan senantiasa memperhitungkan dengan sempurna hidup kehidupan mereka. Memberkati juga jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Bapa, di saat mereka hadir, tentunya Tuhan yang mengirim mereka
untuk mereka bersama-sama berdoa untuk semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena di saat banyak orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sana, mungkin mereka sibuk dalam tugas pekerjaan mereka, tetapi ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan kirim untuk mereka berdoa di tempat ini, untuk bangsa kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan saudara-saudara kami yang sakit, bahkan tugas pelayanan kami untuk menjadi berkat bagi pelayanan kami di Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu kami. Tuhan berkati pekerjaan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati tetap naik, tidak pernah akan turun. Kami tetap diberkati menjadi kepala bukan ekor. Karena di saat kami melakukan, kami selalu melakukan karena kami mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus turun memenuhi, menuntun, membimbing, dan memberkati Bapak Ibu mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Amin.